Oke, oke. Halo Nuver semua. Selamat sore. Nih, kita sekarang ada acara sharing session ya. Dan sebelum itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Nah, sebelumnya kenalin, aku Haikal Mahran dari Divisi Public Speaker yang akan menjadi Master of Ceremony pada hari ini. Nah, sebelum itu, eh, pada hari ini kita bakal ada sharing session nih. Sama siapa? Kira-kira ada yang tahu nggak nih sama Kak siapa? Siapa tuh? Ayo, Anu first. Ada yang tahu nggak nih sama siapa? Ini rute perjalanan kita terakhir loh hari ini. Wih, betul tuh Kak Alfi. Dan pada hari ini betul banget kita ada sharing session sama Kak Alfi Lizan Hasan dengan cara membangun self-confidence dan self-esteem sebelum UTBK sama sharing pengalaman tiga jalur. Nah, habis ini kita bakal berkenalan dulu nih sama Kak Alfi. Halo Kak Alfi, apakah udah ada di sini? Oh, ya udah. Oke, mungkin belum terlalu jelas kali ya suaranya. Ya, hah? Oke, gimana Nufers? Apakah jelas? Boleh direspon di kolom chat ya. Kayaknya kurang kedengeran. Wah, belum tuh Kak. Ternyata Kak masih di aku juga masih kecil sih Kak. Ya, oke. Oke, sambil nunggu Kak Alfi siap-siap nih. Gimana nih Nufers sore ini? Masih pada Lebaran nggak kira-kira? Kan masih suasana Lebaran ya, walaupun udah seminggu yang lalu kali kita Lebaran. Gimana nih Nufers? Waduh, kata Kak Evelyn udah digempur tugas tuh. Emang ya, liburnya dikit, dikit banget liburnya. Aku juga agak kesel. Halo Kak Alfi, apakah udah siap? Halo, sudah Kak? Oke, udah jelas. Baik. Oke. Tapi agak putus-putus nih Kak. Oh ya, sebelumnya ini mohon maaf dulu karena nggak bisa on cam, mungkin karena jaringan juga. Oh, oke oke. Ya, Mungkin Kak Alfi boleh perkenalan dulu nih biar Anuvers pada tahu nih. baik. Eh, izin Anuprat untuk memperkenalkan diri. Nama aku Alfi Lizan Hasan. Aku dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Sosiologi semester 2. Kayak gitu. Wow, keren banget. Mungkin boleh di-share-share dulu nih tentang jurusan kakak atau tentang kampusnya gimana? Baik, kalau untuk kampus sih memang di UIN itu sendiri ada 3 kampus. Aku dapatnya di kampus 2. Dan untuk jurusan, sebenarnya jurusan ini hampir kurang lebih sama dengan psikologi, namun objek kajiannya adalah masyarakat. Kayak gitu. Halo Oh, Lia. keren, keren, Kak, keren. Oke, pasti Univers udah pada nggak sabar gak sih tentang Kak Alfi, penjelasan dari Kak Alfi ini, tentang UIN, terus tentang jurusannya, tentang juga cara membangun self-confidence dan self-esteem. Nah, maka dari itu, sebelum kita dengerin penjelasan dari Kak Alfi, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada community partner dan platform tryout yang mendukung acara Anufa pada hari ini, yaitu ada Cakap Sosial, MatahariKita.co, Bersinar Project, Generation Girl, Potema.id, youthspace.id, Dutins, Teens Edu, Bisalah.id, Kejar Mimpi Surabaya, Nabastala Semesta, dan platform tryout dari NF Juara. Nah, selanjutnya bakal ada penjelasan materi atau pemaparan materi dari Kak Alfi. Untuk Kak Alfi, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Haikal. Eh, Baik nih teman-teman, kan kita udah lihat nih ya, udah ada makin dekat nih UTBK. Sudah H-9 ya kira-kira kalau tanggal 30 April. Nah, pasti kan rasa gugup, rasa cemas, dan rasa ketidakpercayaan diri itu mulai muncul lagi nih di hamin-hamin dekat seperti ini kan ya. Itu eh, kita harus membangkitkan rasa kepercayaan diri kita, rasa harga diri kita untuk menghadapi UTBK. Karena pondasi utamanya adalah kepercayaan diri teman-teman. Untuk mengerjakan UTBK, kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi dulu. Seperti itu. Mungkin boleh next slide. Oh ya, oh ya.
selanjutnya itu perkenalan, nama aku Alfirizan. Aku dari UIN Sarjito Jakarta, jurusan Sosiologi. Selain jadi mahasiswa juga, aku aktif di organisasi FISIP Pengajar. FISIP Pengajar ialah LSO, Lembaga Semi Otonom dari FISIP UIN Jakarta sebagai teacher atau guru. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jomblo, jomblo visi, jomblo visabilillah. Kurang lebihnya perkenalannya singkatnya seperti itu saja. Mungkin boleh di next slide. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara kita membangun self confidence dan juga self esteem, ada baiknya kita perkenalan dulu nih atau ngerti dulu definisi kepercayaan diri itu apa dan juga self esteem itu apa. Boleh di next slide. Nah, self confidence. Self confidence ini merupakan dasar motivasi diri untuk berhasil. Jadi, kepercayaan diri ini adalah merupakan fondasi awal teman-teman untuk melakukan segala hal. Bukan UTBK saja, namun semua hal dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kayak misalnya public speaking. Dalam public speaking sendiri, kita harus ada kepercayaan diri. Kita harus berani tampil di depan ribuan orang, misalnya kayak gitu. Nah, kuncinya itu adalah di kepercayaan diri. Dan jangan pernah menyamakan kepercayaan diri kita dengan orang lain. Karena orang lain itu berbeda. Mereka juga jam terbangnya juga berbeda, seperti itu. Pengalaman mereka juga berbeda. Setiap orang itu mempunyai keunikannya masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tentu, rasa percaya diri ini juga akan tumbuh dengan sendirinya ketika ada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kepercayaan diri itu merupakan hal yang ada di dalam diri dan itu adalah usaha kita untuk bisa mengambil rasa percaya diri itu. Dan rasa kepercayaan diri juga artinya tuh kita yakin dengan kemampuan kita. Kita kan sudah belajar nih sebulan lalu atau mungkin setahun yang lalu seperti itu untuk UTBK. Dan kita harus yakin dengan kemampuan kita agar nanti ketika UTBK-nya mulai itu kita sudah percaya diri dan mengerjakannya dengan lancar seperti itu. Boleh di next slide, Kak. Nah, untuk self esteem sendiri kurang lebih self esteem dan self confidence ini merupakan satu kesatuan yang sama. Mereka tuh berdua tuh memang penting untuk kita untuk menghadapi UTBK. Self esteem juga merupakan komponen utama selain dari self confidence yang mengacu pada gimana sih orang lain ngelihat kita gitu atau gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Kayak gitu. Perasaan ini juga ngaruh banget teman-teman untuk, eee, lingkungan sekitar kita, kayak gimana sih kita, orang lain ngelihat kita, dan kadang tuh, semisalnya kita gagal nih, ngelihat diri kita gagal, tahun lalu atau kemarin SNBP, kita gagal SNBP, ngelihat orang lain, mereka lolos, kita jadi ngerasa FOMO, akhirnya kita terisolasi dan menutup diri, dan kita menyanyiakan peluang UTBK, kayak semisalnya kayak gitu. Itu self esteem yang rendah ya teman-teman, jangan sampai kita kayak gitu. Kita harus berani mengambil kesempatan, berani ambil UTBK, ketika gagal jangan sampai kita menutup diri dan jangan sampai kita terlihat FOMO. Mungkin itu aja dari definisinya, boleh lanjut, Kak. Nah, ada nih faktor-faktor penghambatnya. Penghambat apa sih? Penghambat dari, gimana cara membangunnya self confidence dan juga self esteem. Boleh selanjutnya, Kak? Nah, dari sini self confidence. Yang pertama tentu ya, kita sering banget membandingkan atau diri kita dengan orang lain. Diri kita dengan orang yang sudah sukses misalnya gitu. Kok gua nggak sukses kok saya nggak bisa sukses kayak dia, kok saya nggak bisa, pinter kayak dia. Sering membandingkan ini merupakan salah satu faktor utama yang membuat diri kita semakin tidak percaya diri teman-teman. Padahal kalau semisalnya kita percaya diri, kita tidak memikirkan orang lain. Justru dari situ kita bisa, eee, memaksimalkan kemampuan diri kita dan jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang negatif kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh sekali teman-teman buat ke depannya. Kayak semisalnya, "Ah, nggak bisa ah, nggak mau ah, gue nggak jago di dalam hal bidang ini." Padahal sebenarnya coba aja dulu teman-teman, dicoba dan baru ngerasain. Kalau semisalnya gagal, maka dari kegagalan itu kita bisa belajar, kita bisa evaluasi, apa sih sih yang salah, apa sih yang kurang dari kemarin gitu. Kayak misalnya SNBP.
kita gagal di semisal di nilai lah. Oh berarti harus lebih giat lagi nih belajarnya, harus lebih dikencengin lagi jalur langitnya kayak gitu. Terus kemudian juga ada perfeksionis. Nah, perfeksionis ini menuntut kita untuk selalu sempurna. Kayak misalnya public speaking. Ketika teman-teman public speaking-nya kurang bagus, itu nggak apa-apa teman-teman sebetulnya. Karena semakin lama, semakin diasah, maka semakin bagus, semakin sempurna. Jangan tiba-tiba kayak misalnya public speaking langsung bagus. Itu nggak mungkin ya teman-teman. Ada prosesnya di situ. Nah, kemudian ada self esteem. Tapi self esteem ini sendiri kadang kita kan ngerasa gagal dari satu kegagalan, kita menutup diri lagi untuk eh, lanjut lagi kayak misalnya kemarin kayak UTBK apa misalnya gini ya, UTBK yang gagal. Terus kita menutup diri dan nggak mau ngambil kesempatan jalur mandiri gitu. Itu padahal sayang banget teman-teman, jalur mandiri itu eh, kesempatan yang teman-teman berikan dan jangan sampai disia-siakan. Karena jalur mandiri juga merupakan peluang terbesar. Nanti kita bahas di sharing pengalamannya ya. Terus juga dari itu kita menutup diri, jangan sampai kita menutup diri dan jangan selalu berpikiran yang lebih gitu. Overthinking yang lebih-lebihan kayak gitu. Kita boleh berpikir kita gagal, tapi jangan sampai kita berpikir kalau kita nggak bakal lolos. Jadi kita harus berpikir kita akan lolos, tapi di satu sisinya juga kita harus berpikir kalau kita ini nggak lolos. Jadi kita tuh ada berada di tengah-tengah apa. Jadi overthinking ini merupakan hal yang menghambat self esteem kayak gitu sih. Jadi kita harus di tengah-tengah, jangan berpikir untuk lolos, tapi juga jangan berpikir kalau kita nggak bisa lolos kayak gitu. Dan yang terakhir itu asmara. Ini pengalaman aja sih ya teman-teman ya. Karena di apa ya, ada kata-kata bilang jangan jatuh cinta di kelas 12. Itu ternyata bener banget sih teman-teman ya. Kenapa? Karena eh, pengalaman sendiri ketika teman-teman mempunyai semisalnya pasangan gitu, pasangannya tuh tidak pengertian dan selalu menuntut untuk ada. Padahal kita lagi berjuang untuk UTBK atau SMBT dan itu yang membuat kita tuh terhambat gitu. Kayak anjir lah, gue ini banget sama pasangan padahal tuh harus ada yang gue kejar kayak UTBK dan lain sebagainya. Untuk itu eh, mungkin teman-teman bisa lebih fokus lagi ke UTBK-nya, lupakan tentang asmara sementara, bukan selamanya, maksudnya sementara aja. Dan setelah UTBK baru dilanjut lagi, kayak gitu sih. Boleh di next slide. Nah, ini cara mengatasinya sih. Bagaimana cara membangun self confidence? Yang pertama kita harus kenali diri kita dulu. Apa kekurangan kita dan juga apa kelebihan kita. Dari kekurangan kita ini harus menutupi kelebihan atau sebaliknya kelebihan kita ini harus menutupi kekurangan. Kayak misalnya kita sudah tahu kelebihan kita itu apa. Nah, dari itu maka kita harus kembangkan kelebihan kita. Kita harus memberikan lebih atau effort lebih untuk kelebihan kita ini. Dan kita juga harus menemukan passion kita, misalnya passion kita di masyarakat sosial kayak gitu, maka temukan jalur yang apa jurusan yang bisa mengembangkan passion kita itu. Jadi dari situ kita bisa percaya diri karena kalau misalnya hal itu sudah kita kuasai, maka kepercayaan diri kita tuh akan meningkat lagi. Dan kemudian juga tentu kita harus memberanikan diri apapun yang terjadi, yang penting kita sudah coba. Ketika kita sudah coba, maka kita akan merasakan kayak misalnya ada temen aku yang sebenarnya dia pinter banget sih. Dia karena tertolak SMBT, dia akhirnya menutup diri dan dia nggak berani ngambil jalur UTBK karena dia ngerasa dia tuh nggak pantas. Padahal kalau semisal dia berani diri tuh, dia berani dengan kemampuannya dia sendiri, dia percaya bahwa kemampuannya dia tuh bisa, kemungkinan sih menurut saya tuh dia bakalan lolos sih, karena dia tuh memang pintar juga sih di kelas. Jadi jangan sampai teman-teman seperti itu. Yang penting teman-teman tuh berani dulu, berani untuk mencoba dan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik teman-teman semua. Ya itu kemudian lanjut ke mengambil kesempatan. Nah ini dia kesempatan itu nggak datang dua kali teman-teman. Ya, tentu nanti kita bakalan bisa dikasih kesempatan lagi buat UTBK 2 tahun ke depan. Tapi 2 tahun itu juga lumayan lama loh teman-teman. Jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang saat ini yang di depan kita gitu kan. Kita harus
memaksimalkan kesempatan ini. Kalau misalnya memang belum rezeki kayak gitu kan, ya berarti kita harus lebih keras lagi, harus usaha lebih keras lagi, dan jangan sampai menyerah di titik itu gitu. Kemudian kita harus juga afirmasi diri. Nah, ini dia lawannya dari sugesti negatif, kita harus afirmasi diri. Kayak nanti UTBK, "Oh, saya bisa kok nih, saya bisa ngerjain UTBK dan saya percaya pada diri saya sendiri karena saya sudah melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri dan saya berharap nilai saya tuh bisa lolos gitu, maksudnya saya bisa lolos di PTN yang saya inginkan." Dan afirmasi diri ini merupakan hal yang penting juga karena kenapa? Karena yang itu yang bakal terjadi gitu, kalau kita mengucapkan hal-hal yang positif, maka hal positif tersebut akan menjadi kenyataan, kayak gitu sih. Boleh lanjut next slide, Kak? Nah, ini ada quotes yang kurang lebih hampir sama kayak tadi, "Apa yang kamu ucapkan, itulah kenyataan yang akan kamu dapatkan." Seperti itu. Jangan mengucapkan hal-hal yang buruk, jangan memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan yang baik-baiknya aja gitu. Tapi di lain sisi kita harus juga mempertimbangkan nih, apa, eee, kegagalan kayak gitu. Jangan sampai kita me apa ya namanya, melewati kegagalan itu. Ya kita harus melewati kegagalan, dari kegagalan itu kita bisa evaluasi diri atau bisa mengembangkan diri lebih lanjut lagi, kayak gitu. Boleh next slide, Kak? Nah, di sini ada sharing pengalaman dari 3 jalur, jalur SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Boleh next slide, Kak? Ini, jalur yang aku ikutin sempet sempet juga nyoba untuk BUMN, PT KAI, dan bahkan, apa ya, universitas swasta aja nolak gitu kan, kayak, "Kok bisa kok bisa sih kayak gitu ditolak?" Padahal kan univ swasta kan istilahnya ya bayar kan, tapi ya memang rezekinya tuh bukan di situ. Mungkin saya harus, kerja keras lagi, usaha lebih keras lagi untuk lolos di PTN. Dan alhamdulillah lolos di UIN, di jalur mandirinya, kayak gitu. Kenapa gagal ya? Nggak apa-apa gagal kok, masih bisa dicoba lagi, kayak gitu. Boleh next step, Kak? Ini jalur SNBP atau sering orang bilang tuh jalur gaib. Kenapa jalur gaib? Karena nggak ada transparansinya, kayak berapa sih nilai yang lolos di univ ini, berapa sih yang nggak lolos, syarat apa aja sih, sertifikat apa aja sih yang bikin lolos, kayak gitu. Ini kenapa dibilang kayak gitu, karena nggak ada transparansinya gitu, dari pihak kampusnya sendiri gitu. Waktu itu dulu peringkat 5 eligible sekolah, ngelampirin sertifikat juga, pilih jurusan yang memang aman gitu sekiranya. Ternyata nggak lolos juga. Memang dari situ, apa ya, kalau terlalu banyak berharap SNBP tuh kayaknya salah sih. Jadi kita harus, memaksimalkan lagi diri kita di UTBK. Oke, boleh lanjut Kak, ke jalur UTBK, SNBT. Nah, ini ada jalur SNBT, ada tip atau mungkin nanti kita bahas teknisnya kayak gitu. Yang pertama sih teman-teman usahain dulu sebelum UTBK-nya mulai itu utamain ke kamar mandi dulu. Kenapa? Karena memang bener teman-teman tuh AC pas UTBK tuh dingin banget sih asli. Kayak kok bisa sih beda banget sama di rumah. Itu memang beda juga sih hawanya dan vibes-nya juga beda. Kemudian juga jaga jarak sama komputernya, atur senyaman mungkin. Kenapa? Karena itu hal apa ya, memandang komputer itu bukan yang sebentar gitu teman-teman. Ngerjain UTBK tuh bukan sebentar, kayak sejam, 2 jam, tapi 3 jam loh. 3 jam ngerjain subtes dan jedanya cuma 30 detik per subtesnya. Itu jadi, usahakan diaturlah senyaman mungkin atau mungkin kursinya didorong ke depan atau, apa, layarnya agak dimajuin tuh nggak apa-apa, yang penting nggak membuat, rusak kayak sih, kayak gitu. Kemudian kalau untuk UNJ sih waktu tahun kemarin ya, memang UNJ itu nggak menyediakan pulpen ya, jadi kita harus membawa pulpen sendiri, tapi untuk kertas buram itu sudah disediakan. Jangan sampai teman-teman membawa kertas buram dari rumah sendiri, jangan ya, nanti akan ada pemeriksaan juga sih, kayak gitu. Kemudian untuk literasi bahasa Indonesia ini memang teliti sih ya, harus teliti dan agak tricky juga. Kenapa bilangnya agak tricky? Karena mengecoh gitu loh teman-teman. Nanti ada, contoh soalnya nanti kita bahas bareng-bareng sih, kenapa dibilang mengecoh kayak gitu.
Oke, kita lanjut ya nanti juga ada silogisme. Kalau untuk PK masih aman karena basic juga sih kayak turunan, fungsi dan juga trigonometri dan lain sebagainya itu masih gampang sih kalau untuk PK. Dan untuk literasi bahasa Inggris ini juga hampir sama kayak bahasa Indonesia, tapi bedanya bahasa Inggris. Jadi perbanyak vocab aja sih untuk bahasa Inggris ini. Terus untuk PBM biasanya ada suffix afiks kayak mean, pean dan lain sebagainya. Ada juga prasa-prasanya sih. Jadi pelajaran itu juga sih teman-teman menurutku. Dan yang terakhir PM jangan dipikirin Allah sama orang-orang tabah. Sumpah nggak tahu banget sih PM tuh kayak apa yang dikerjain di tryout itu berbeda banget sama yang di UTBK kemarin gitu kayak kok bisa sih beda nih yang dipelajarin soal kambing kayak misalnya soal kambing kemarin tuh kok nggak ada kok nggak muncul ternyata memang sesulit itu sih PM tapi sulit bukan berarti nggak bisa teman-teman ya untuk itu dicoba aja dulu oke boleh lanjut next slide Kak. Nah ini dia contoh soalnya memang kalau kita lihat banyak banget ya teman-teman ada 3 paragraf dan itu tulisan semua kan gitu ya. Jadi untuk mengerjakan literasi bahasa Indonesia ini kita harus membaca tiap paragraf mengetahui Halo Kalvi, oh kayaknya Kalvi lagi ini nih guys, apa namanya, jaringannya error tuh dia ketendang. Kita tungguin dulu ya masih ke Kalvinya. Mungkin sambil nunggu Kalvi boleh nih gak sih tadi tadi apa penjelasan Kalvi tadi udah dapat apa aja nih Anu first? Boleh dong kok di chat. Dapat misalnya, oh aku jadi bisa self confidence Kak walau belum ngelakuin gitu. Sambil kita nunggu Kalvi ya Anu first. Wah, kata Kak Avita nih, dari bimbang jadi yakin bahwa kalau kita benar-benar yakin sama kemauan kita, insya Allah dimudahkan. Betul banget. Jadi bisa dilakukan dari hal yang positif dulu, kayak misalnya ngomong aja kayak, aku hari ini bakal dapet hal yang baik, itu kan bakal bisa jadi kenyataan. Ya. ya Kak betul Kak. Oh iya, oke, Kak Alfi udah join lagi ya. Baik, silakan lanjutan, Kak. Ya maaf ya Kak ini jaringnya memang agak kurang bagus di sini. Iya, nggak Oke. apa-apa, Kak. Oke. Oke, lanjut tadi ke ini contoh soalnya. Memang kalau untuk literasi bahasa Indonesia teman-teman semua nih agak mengecoh karena banyak banget tulisan yang harus teman-teman baca dan waktunya itu singkat banget gitu. Jadi untuk memanage waktu yang baik itu kita baca terlebih dahulu yang kalimat utama kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Kita harus tahu nih kayak semisal tuh biasanya tuh kalimat utama itu di pertama dan di akhiran kayak kita ketika anaknya ini merupakan kalimat utamanya dan kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelasnya kayak gitu. Dan untuk soal ini kira-kira teman-teman ada yang tahu gak jawabannya apa? Mungkin boleh satu orang atau dua. Ayo nih, Univers, bagi yang tahu jawabannya boleh langsung di kolom chat nih. Biar bisa dibahas sama Kalvi lagi. Iya boleh.
Ayo Universitas ada Oh, yang tahu kan nih jawabannya? kita mungkin di ini aja Kak, Iya langsung kita dijawab bahas aja dulu. kali ya Kak. Ya, karena yang ditanyakan adalah tantangan. Nah, itu betul banget. Kok tahu sih? Keren banget. Iya benar. Iya, iya benar. Jawabannya itu memang jawabannya yang C. Karena yang tadi dibilang tuh bahwa kuncinya adalah di kalimat pertama. Setiap paragraf tuh punya kalimat utamanya dan biasanya kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir. Dan kita sudah nemuin nih apa tantangan terbesarnya. Ternyata tantangan terbesarnya yang C. Iya benar teman-teman. Oke, boleh lanjut Kak ke slide berikutnya. Nah, ini agak sedikit karena tulisannya cuma sedikit pokok pikir atau gagasan semuanya dari kedua teks di atas. Nah, kalau yang ini sebenarnya hampir sama kayak tadi, cuma kita harus mensinkronkan yang keduanya ini. Apa sih pokok pikirannya atau pokok utamanya kayak gitu. Kalau ini teman-teman kira-kira yang tahu jawabannya. Ih, pinter banget. Ya, yang B itu bener banget. Yang B itu kok bisa tahu sih? Padahal itu agak mengeceh tau. Bener Ara. Yang B. Jadi kenapa yang B? Karena itu merupakan pokok pikiran misalnya suhu. Jadi teks ini tuh nggak ngebahas nggak ngebahas suhu berapa derajat, yang paling rendah, yang paling tinggi, tapi dia nggak bahas itu. Ya, yang jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena dari tadi itu ngebahas tentang areanya, tentang bagiannya, tentang organismenya di dalam. Dan kalimat yang paling utamanya itu yang bisa kita lihat langsung dari paragraf yang kedua yang pertama ini. Karena sebagian besar permukaan tertutup es, samudra Arktik banyak ditinggali. Ini merupakan pokok utama atau pokok pikiran utamanya teman-teman. Kayak gitu. Keren banget sih. Ya, kita start berikutnya. Nah, rundown UTBK 2024 tuh masih sama kayak tahun lalu. Kita mulai dari 6.45 tuh memang sudah dikumpulkan teman-teman. Sudah ada titik kumpulnya gitu. Jadi usahakan yang sesi pagi itu sebelum subuh atau mungkin subuh di sana nggak apa-apa teman-teman. Karena banyak juga yang orang eh, sudah subuh di kampusnya kayak di itu ada orang subuh di sana kayak gitu. Nggak apa-apa untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai telat teman-teman. Kenapa? Karena kalau telat durasinya tetap jalan dan teman-teman harus mengerjakannya eh, terlalu ini apa terlalu cepat lah. Jangan sampai telat sih intinya kayak gitu. Boleh lanjut Kak kita ke flow-nya. Nah ini dia nanti kita bakalan di titik kumpul dulu. Dikumpulkan nanti baris satu-satu untuk memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan ada pemeriksaan identitas terlebih dahulu. Dipersiapkan kayak kartu pesertanya dan juga KTP-nya. Nanti dicek apakah sinkron eh, nomor pesertanya atau dari wajahnya. Dan nanti juga tentu ada pemeriksaan fisik dan pakaian. Biasanya tuh eh, dia ada alatnya, kemudian suka diraba gitu, tapi dirabanya itu gimana-gimana. Tapi yang di mungkin kantongnya apa segala macam nanti dicek kayak gitu teman-teman. Nah, untuk pengerjaannya ada dua teman-teman. Yang pertama, kerjakan dulu yang gampang. Ketika waktunya mepet, teman-teman isi semua. Kenapa harus isi semua? Karena memang ketika teman-teman nggak diisi, ya nilainya nol. Ketika teman-teman isi dan salah, nilainya juga tetap nol. Jadi diusahakan untuk isi semua, walaupun teman-teman nggak tahu. Atau mungkin cara yang kedua, teman-teman isi semua atau di blok, kemudian baru kerjakan. Sebenarnya jangan sampai kita ngeblok sih. Kita usahakan kita bisa dulu, kita kerjakan yang gampang dan baru ngeblok. Intinya jangan sampai ada yang kosong gitu teman-teman. Kemudian ketika sudah semua sudah melakukan pengerjaan, itu pulang
dan biasanya ada isi kuesionernya. Untuk pakaiannya memang harus rapi dan usahakan jangan sampai pakai kaos ya teman-teman. Jangan jaga, jangan pakai jaket yang hoodie kayak gitu. Itu kurang rapi sih. Jadi usahakan yang rapi dan harus eh, formal sih kayak gitu. Oke, boleh next slide Kak. Nah, ini dia. Kalau kita lihat PTN dengan pendaftar terbanyak di UTBK. Ini tahun lalu ya. Tahun 2023 ada UB, UNJ, dan lain sebagainya. Waktu itu UNJ termasuk sebesar ke-8 ada 43.000. Kalau kita lihat 43.000 ini angka yang besar ya. Dan kita harus bersaing dengan 43.000 orang gitu. Padahal boleh next Kak, next selanjutnya. Padahal kita harus bersaing cuma dengan jurusan yang memang yang kita mau gitu. Kayak pendidikan kita mau pendidikan matematika, berarti kita bukan ngelawan kita 43.000 orang, tapi kita harus menghadapi 342 orang. Jadi angkanya tuh semakin kecil teman-teman, bukan angka yang besar itu. Jadi fokus teman-teman adalah bagaimana kita bisa bersaing dengan 300 orang ini gitu. Peluangnya itu cukup besar, jadi jangan takut duluan dengan angka-angka besar itu, tapi fokuskan ke jurusan yang teman-teman minati gitu. Ada berapa orang peminatnya tahun lalu? Kayak gitu. Boleh di next slide, Kak. Nah, ini jalur mandiri yang memang benar-benar ampuh banget sih. Apalagi UIN kan. Kemudian ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini kuotanya lumayan banyak. Kenapa lumayan banyak? Karena ada SNBP yang nggak ambil kuotanya dan ada juga yang SNBT nggak ngambil juga. Jadi akhirnya tuh kuotanya tuh dimasukkan ke jalur mandiri dan menjadi besar nih kuotanya di mandiri ini. Dan kadang juga orang sudah coba SNBT dan gagal, ngambil mandiri lagi. Ya akhirnya tuh pecah sedikit. Jadi peluang atau chance teman-teman diterima di jalur mandiri itu lumayan besar gitu teman-teman. Dan mandiri ini bukan cuma pilih 2 atau 3 kampus aja, tapi bebas teman-teman selagi teman-teman punya eh, uang gitu untuk daftar di kampus mana aja untuk memperbesar peluang teman-teman itu bisa ya kemana aja. Dan ada juga yang pakai skala UTBK, eh, kalian tinggal lihat aja apakah kira-kiranya skala UTBK teman-teman bisa juga didaftarkan. Di UIN juga ada skala UTBK, itu baru sih sebenarnya. Terus peluangnya diterima besar apalagi di UIN. Kenapa di UIN? Karena memang UIN ini salah satu kampus yang ada Islamnya gitu. Orang tuh kadang suka takut dulu ketika ada Islam, pikirannya tuh kayak oh bakal ada bahasa Arab, bakal belajar Islam. Ternyata UIN tuh enggak se-Islam itu sih. Yang penting tuh teman-teman eh, bisa ini aja sih sedikit-dikit bisa ngerti Islam gitu mungkin. Tapi kalau misalnya ada gak sih yang nonis di UIN? Ada, apalagi di FISIP ada satu orang waktu itu jurusan HI hubungan internasional dan itu bisa ya nonis bisa untuk daftar. Boleh lanjut Kak? Nah, ini dia. Jadilah diri sendiri dimanapun kamu berada. Cobalah untuk menerima diri kamu apa adanya. Abaikan ocehan orang-orang yang selalu berkata tentang fisik kamu, pencapaian kamu, dan masa depan kamu. Sebenarnya tuh mereka hanya sedang mencari pembelaan kalau mereka lebih baik dari kamu. Artinya apa? Artinya mereka tuh tidak senang dengan kamu dan mereka mencari celah agar menghina kamu dan supaya mereka tuh terlihat lebih baik daripada kamu. Abaikan orang-orang seperti itu, teman-teman. Fokus pada pencapaian kita, pada juga kita apa itu? Selanjutnya,
Wah, kayaknya Kak Alfi lagi masalah jaringan lagi nih, Anuvers. Jadi, buat Anuvers semua kita tunggu lagi buat Kak Alfi ya, buat join lagi. Mungkin sedang diinfokan. Sudah Kak, Sampai maaf lagi. Kak. Ini Oh ya, oke. ya, maaf ya Silakan Kak lanjut, Ikal Kak. ya teman-teman Iya, semua. nggak apa-apa, Kak. Iya. Jaringan kurang bagus. Ya maaf ya Ara. Oke, kita kita bahas tentang ini prinsip dikotomi atau prinsip stoikisme gitu mungkin ya. Jadi ada hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kendalikan. Kita bahas dulu yang hal yang bisa dikendalikan ya. Yang area biru ini merupakan hal yang bisa kendalikan kayak misalnya bagaimana respon kita dengan orang lain. Kayak misalnya mereka eh, ngata-ngatain kita, meremehkan kita. Kita hanya bisa meresponnya kayak gitu. Kita nggak bisa kontrol opini mereka, komentar mereka. Yang negatif kita tuh nggak bisa kontrol. Jadi fokus dengan apa yang kita bisa respon atau kita bisa kendalikan kayak gitu. Dan jangan sampai ucapan mereka itu mempengaruhi kita dan hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kayak nggak usah di ini aja sih nggak usah dipikirin karena kalau misalnya kita dipikirin malah mengganggu kita juga dan area eksternal atau area yang hitam ini yang sebaiknya tuh kita abaikan aja kayak cibiran orang lain, opini orang lain, yang pokoknya yang negatif kayak gitu deh. Intinya tuh teman-teman harus fokus dengan diri teman-teman semua, nggak usah pikirin orang lain kayak kok dia bisa, kok saya enggak, jangan ke sana, tapi fokus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kayak gitu. Intinya eh, diri balik lagi ke diri teman-teman ya, karena diri teman-teman ini yang bisa mengantarkan lebih baik gitu untuk bisa lolos gitu. Seperti itu mungkin. Boleh next slide Kak? Oh ya, sudah. Mungkin dari itu aja dari aku, dari teman-teman. Kalau dia mau tanya, boleh. Wah, thank you banget nih Kak Alfi atas pembahasan yang keren sama insightful-nya nih hari ini. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget ya Kak tentang self confidence, self esteem, terus hambatannya dan cara mengatasinya. Terus Kakak juga udah ngebahas tentang jurusan-jurusan tentang tiga-tiga jalur penerimaan PTN ya, mulai dari SNBP hingga mandiri. Iya Kak. Nah, kira-kira dari Anuvers ada yang mau nanya nggak nih ke Kak Alfi tentang SNBP, SNBT, ataupun apapun tentang self confidence? Boleh banget ya Anuvers. Boleh on mic ataupun lewat chat. Ya, pertanyaan apapun itu silakan ditanyakan aja. Oke, gimana nih Anuvers? Mungkin aku aja kali ya nanya ya Kak, karena Anuvers gak ada yang nanya nih kayaknya. Boleh Kak, boleh nggak apa-apa. Oh tuh ada yang nanya Kak, Apa tuh? Apa tuh Kak? aku yang nanya. Ini apa namanya? Mungkin gimana nih caranya ngatasin kampus blue pas pertama kali dong? Kan kita pas awal-awal kuliah tuh ada namanya kampus blue kayak mami blue gitu ya, baby blues gitu. Hmm, oh ya, untuk mungkin cara adaptasinya kali ya Kak. Iya, boleh Kak. Hmm. Oke, untuk memang periode masa SMA dengan masa kuliah tuh banyak banget yang berubah, terutama di tugasnya. Jadi untuk itu teman-teman harus bisa menyesuaikan diri aja. Jangan sampai teman-teman kayak baru pertama kali masuk kuliah kayak takut banget sama dosen, kayak ini dosen bakalan galak atau segala macam. Itu jangan, itu kan dari pikiran juga. Jangan sampai berpikiran seperti itu teman-teman. Karena balik lagi, pikiran itu yang menjadikan kenyataan kita. Jadi kalau kita berpikir negatif terus ya maka kenyataannya bakalan negatif. Jadi kita harus berpikir yang positif aja untuk menjalani kuliah seperti itu. Jangan berpikir negatif tapi positif. Dan tentu kalau tugas itu dia diusahakan memanage waktunya dengan baik. Gimana mau mau organisasi dulu atau fokus ke IPK dulu itu baik lagi ke teman-teman atau bisa dua-duanya itu juga baik lagi bagaimana teman-teman memanage-nya kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Nih ada dari Kavina. Kak, tadi kan katanya sebelum masuk ke ruang UTBK itu ada cek pakai alat ya? Itu cek pakaian apa gimana Kak? Soalnya takut salah nanti nggak bisa masuk ruangan. Boleh Wah dijawab iya Kak? tuh.
Iya, jadi usahakan alat itu memang alat deteksi logam. Usahakan jangan sampai ada yang besi kayak misalnya gesper. Kadang tuh suka bunyi tuh, padahal gesper doang, bukan alat-alat elektronik kayak gitu. Jadi untuk pakaiannya, usahakan pakaian yang bukan kayak kayak tebel atau segala macam itu. Yang penting tuh pakaiannya rapi aja. Dan jangan sampai ada pakaiannya tuh ada besi-besinya gitu, nanti kedetek. Tapi tenang kok kalau misalnya kedetek, ya nanti bakal dicek lagi ada ininya gak nih, ada HP-nya gak nih. Kalau misalnya ada HP-nya nanti bakal dikeluarin dan nggak boleh masuk ruangan sih kayak gitu Kak. Oke. Gimana Kak Vina udah menjawab belum ya? Boleh di chat, di confirm. Oke, sudah. Terima kasih Kak Alfi. Nah, ya misalkan Kak Alfi. Iya, iya, iya maksudnya ya kayak Kak. Oke. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak nih Anuvers ke Kak Alfi? Oke, kayaknya nggak ada lagi ya Kak yang mau nanya ya Kak. Jadi, oh ada lagi Kak ternyata Kak. Maaf ya Kak, ada lagi yang nanya. Kak, apa sih tantangan sebagai mahasiswa UIN? Terutama katanya mahasiswa UIN tuh harus lulus 3 juz ya. Silakan dijawab Kak. Ini masya Allah banget ya pertanyaannya. Memang ya, kalau UIN ini katanya sih bakalan ada syarat untuk kelulusan itu hafal juz 30 sih sebenarnya. Dan itu balik lagi teman-teman, kalau semisalnya teman-teman memilih jurusan yang berbau agama kayak misalnya bahasa Arab, tentu sejarah peradaban Islam, pokoknya yang agama-agama itu memang diharuskan untuk hafal juz 30 bukan 30 juz. Jadi juz 30 kayak juz amal lah kayak gitu. Dan untuk jurusan-jurusan selain agama itu atau yang jurusan umum itu tidak diharuskan. Pernah sempat nanya juga sama Kating yang sudah lulus di jurusan sosiologi, katanya harus gak sih Kak? Oh enggak sih, yang penting apa TOEFL sama TOEFL-nya itu mencapai minimumnya kayak gitu sih Kak. Oke, gimana tuh yang nanya host tuh siapa tuh host? Udah terjawab belum host? Oke, thanks Kak katanya Kak. Ya Oke, ada sama-sama. lagi nggak nih yang mau nanya buat pertanyaan ke Kalvi? Tuh ada lagi tuh Kak dari Kak Ara. Kak mau tanya nih, katanya ada ruang UTBK yang saling berhadapan. Itu dari pandangan kakak gimana? Mikirinnya aja udah nervous, nervous banget Kak. Apa ya? Iya, sempat juga ngelihat berita katanya bakalan berhadapan kayak gitu. Aduh, itu pengalaman yang luar biasa sih kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk tahun lalu tuh nggak berhadapan ya, itu kayak lurus gitu berbaris vertikal. Mungkin ini bakalan jadi pengalaman yang seru kalau misalnya berhadapan kayak gitu. Mungkin kita harus fokus ke soal kita aja, jangan sampai kita kayak ngelihat kanan kiri atau ngelihat depan kayak gitu, jangan, karena soal yang diujikan nanti berbeda. Kayak misalnya kita mengajarkan literasi bahasa Indonesia, tapi di depan kita dan di belakang kita tuh berbeda. Bisa jadi dia itu literasi bahasa Inggris dan belakang kita itu tentang PBM. Jadi fokus dengan UTBK kita, fokus dengan soal-soal kita aja, jangan ngelihat kanan kiri, karena kalau misalkan teman-teman ngelihat kanan kiri itu nanti diwaspadai teman-teman, kan di depannya tuh ada kamera, jadi jangan sampai bikin yang gerak-gerak kayak gitu yang bikin ini ya curiga kayak gitu. Iya betul, bener banget tuh Kak. Terus kalau misalnya orang berhadapan nih, jangan jadiin kesempatan buat ngode-ngode tuh ke teman di ruangan sebelah. Betul Walaupun gak kenal betul. juga sih ya. Gitu. Oke, Betul, Kak. terima kasih Kak Alfi. Apakah ada lagi yang mau nanya, Anu first? Oke, thank you Kak Ara pertanyaannya. Ada lagi kah yang mau nanya, Anu first? Kak Alfi ready banget nih mau jawab. Boleh boleh. Oke, kayaknya mungkin aku nanya sebagai pertanyaan penutup kali ya Kak. Kan udah mau masuk UTBK, kan udah masuk UTBK nih. Terus kayak Hmm.
gimana sih caranya? Kan tadi kakak jelasin pas sebelum UTBK ya, self confidence sama self esteem. Mungkin pas Mm-mm, UTBK-nya tuh gimana cara membangun self confidence itu sendiri? Karena kan biasanya pas UTBK tuh kita suka ngedown kalau udah lihat waktu yang cepat sama mm-mm, soal yang begitu banyak, Kak. Paham, mm-mm. Kak? Ya, pertama sih mungkin kita percaya dulu tentang kemampuan kita, karena kita sudah belajar sejak lama, setahun yang lalu atau mungkin 3 bulan yang lalu. Kita yakinin kalau kita bakal bisa. Jadi kalau kita udah yakin nih sebelum apa ataupun saat pelaksanaan UTBK-nya, jadi kita ngerjainnya tuh gampang karena kita udah yakin sama diri kita sendiri dan kita tuh nggak ada pikiran untuk membandingkan diri kita dengan orang lain kayak misalnya kok dia ngerjainnya cepet banget gitu, kok kita lambat, kita masih stuck di sini. Kita jangan berpikir seperti itu, kita fokus aja dengan soal-soal yang punya kita, jangan lihat soal punya orang lain. Ya itu ngaruh banget sih kalau misalnya kita ngelihat tengok kanan kiri, kok mereka udah pada selesai, kok kita belum gitu misalnya. Jadi untuk itu fokus aja kepada diri kita sendiri. Yang itu tadi fokus yang apa yang bisa kita kendalikan, jangan yang tidak bisa kita kendalikan kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Alfi jawabannya. Sama-sama Kak Haikal. Nah, tadi pertanyaan aku sebagai pertanyaan penutup pada acara pada hari ini. Nah, abis ini bakal ada penyerahan sertifikat buat Kak Alfi selaku pemateri pada hari ini. Untuk operator dipersilahkan. Baik, ini merupakan sertifikat apresiasi yang diberikan kepada Kak Alfi Rizan Hasan sebagai mentor dan pembicara pada hari ini. Terima kasih banget buat Kak Alfi yang udah sharing banyak banget tentang self confidence dan self esteem dan juga share tentang 3 jurusan tersebut. Semoga eh, sharing-sharing materi ilmu-ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan pada hari HUTBK maupun setelah UTBK. Mungkin dari Amin. Kak Alfi ada kata-kata. Ya ada kata-kata mungkin untuk Anufa yang baru ulang tahun yang ketiga kayak Betul yang Kak. ketiga. Wih. Ya mungkin semoga Nupa menjadi wadah yang lebih lebih besar lagi, bisa menampung aspirasi-aspirasi dari kelas 12 terutama yang masih butuh bimbingan. Jadi harapannya ke depannya Anupa ini sebagai pencerah lah bagi kelas 12 yang ingin masuk PTN. Dan untuk Anupa jaya terus dan semoga sukses ke depannya. Kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita ada sesi dokumentasi dulu nih Kak. Boleh buat yang bisa on cam, Anuvers boleh on cam ya. Kalau Kak Alfi bisa on cam, silakan Kak. Bisa Kak, boleh. Oke. Ayo ada lagi nggak nih yang mau on cam, Anuvers? Ya jadi kenang-kenangan, oh pernah ikut sharing session di Anufa nih gitu. Oke, udah siap kali ya buat di screenshot. Oke, boleh Kakak operator. Boleh dihitung ya? Apa aku aja yang hitung? Aku boleh, Kak. Oke, Kak. Silakan. Oke, di sini kita ada 2 kali foto ya. Boleh siap? 1, 2, 3. Oke, mungkin kita mau ganti gaya kah? Apa gaya khas Anufa atau mau bebas nih? Mungkin gaya khas Anufa kali ya, Kak. Oke, boleh. Tangannya boleh gini semua ya, teman-teman. Oke, aku hitung tangannya. 1, 2, 3. Oke, makasih semua. Oke, terima kasih Kak operator. Oke, nah sesi dokumentasi itu merupakan tadi sesi terakhir pada acara kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih lagi buat Kak Alfi yang udah memberikan materi yang sangat keren dan insightful pada hari ini. Semoga ilmunya bisa dimanfaatkan oleh kita semua, entah itu di UTBK ataupun di kehidupan kita. Berpikir bahwa self confidence ini sangat penting pada diri kita sendiri ya. Oke, thank you Kak Alfi. Mungkin ada kata penutup atau Iya, quotes gitu? kuat sih. Mungkin eh,
Sebelumnya terima kasih untuk Kak Haikal sudah memandu jalannya acara ini. Untuk quotes, apa mungkin pesan aja sih buat teman-teman semua, semangat, jangan sia-siakan peluang yang ada, dan jangan sia-siakan kemampuan kita, jangan menyepelekan kemampuan kita, karena kita tuh sebenarnya hebat kalau misalnya kita berpikir kalau kita hebat, kayak gitu. Semangat semua. Oke, terima kasih Kak Alfi dan terima kasih Anufran sudah join semua pada hari ini. Dan aku sebagai MC pada hari ini aku Haikal, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Anufran Wah, dan Kak Alfi. makasih Kak.